Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Zuza dengan nomor stambuk D1A1-18014. Jadi kali ini saya akan mereview sebuah jurnal di mana jurnal ini merupakan tugas dari metode analisis data agribisnis. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal, yaitu Jurnal The Winners, volume 14 nomor 2 tahun 2013. Di mana penulisnya itu adalah Intisaryani Giantiji dengan judul Peramalan Volume Penjualan Buah Jambu Biji Merah atau Psidium guajavalin di CV Moena Abadi Sejahtera 1. Baik, langsung saja. Di dalam jurnal ini atau penelitian ini terdapat 5 bagian. Yang pertama itu adalah abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan simpulan. Latar belakang dari penelitian ini adalah penjualan rata-rata jambu biji di CV Moena Abadi Sejahtera 1 sangat kecil dibandingkan dengan 4 komoditas lainnya, yaitu salak Bali, jambu biji merah, pisang Ambon, jeruk Lumajang, dan jeruk Kintamani. Selain itu, perusahaan CV Moena Abadi Sejahtera 1 yang berdiri dari tahun 1987 dan tetap berjalan eksis hingga kurang lebih 29 tahun ini perlu dipertahankan. Nah, berdasarkan uraian latar belakang pada penelitian, dalam upaya mengoptimalkan produksi buah jambu biji merah, maka studi mengenai peramalan penjualan perlu dilakukan. Hal ini mendorong dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan buah jambu merah dan estimasi penjualan buah jambu biji merah beberapa tahun ke depan di CV Moena Abadi Sejahtera 1. Kemudian tujuan dalam penelitian ini atau jurnal ini adalah yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi secara positif dan negatif volume penjualan buah jambu biji merah pada CV Moena Abadi Sejahtera 1. Kedua, yaitu untuk mengestimasi volume penjualan buah jambu biji merah tahun 2016, 2017, dan 2018 mendatang pada CV Moena Abadi Sejahtera 1. Jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian kali ini adalah volume jual buah jambu biji merah atau KJBM. Sedangkan variabel bebasnya adalah waktu, harga jambu biji merah atau PJBM, harga salak Bali atau PSB, harga pisang Ambon atau PPA, harga jeruk Lumajang atau PJL, dan harga jeruk Kintamani atau PJK. Kemudian tahapan analisis peramalan. Nah, di sini ada 2. Yang pertama adalah melakukan analisis dengan metode peramalan buah jambu biji merah. Melalui metode peramalan diharapkan dapat diidentifikasi model yang dapat digunakan untuk meramalkan kondisi pada waktu yang akan datang. Di sini dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan 2 metode lagi, yaitu metode analisis tren dan metode peramalan regresi berganda. Metode analisis tren pada penelitian ini adalah metode regresi linear, kuadratik, eksponensial, dan polinomial. Kemudian metode peramalan regresi atau berganda. Metode ini menganalisis hubungan antara volume jual buah salak Bali, volume jual buah pisang Ambon, volume jual buah jeruk Kintamani, dan volume jual jeruk Lumajang sebagai variabel bebas, dan volume jual buah jambu biji merah sebagai variabel terikat. Dan yang kedua adalah menentukan metode peramalan terbaik. Nah, hasil analisis. Ya, di sini yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi penjualan buah jambu biji merah. Faktor PJBM, yaitu harga buah jambu biji merah, memiliki nilai koefisien yaitu sebesar min 0,227. Nilai sebesar min 0,227 pada koefisien PJBM berarti bahwa jika harga buah jambu biji merah naik sebesar 1%, maka permintaan akan jambu biji merah turun sebesar 0,227%.
Dan sebaliknya dengan asumsi jika faktor lain yang mempengaruhi tetap. Kemudian faktor PSB, yaitu harga buah salak Bali memiliki nilai koefisien yaitu sebesar positif 1,798. Tanda positif pada nilai koefisien PSB menunjukkan bahwa faktor PSB berpengaruh positif terhadap penjualan buah jambu biji merah. Hal ini berarti buah salak Bali bersifat produk substitusi nilai sebesar 1,798 pada koefisien PSB berarti bahwa jika harga buah salak Bali naik sebesar 1% maka penjualan akan buah jambu biji merah naik sebesar 1,798%. Dan sebaliknya dengan asumsi jika faktor lain yang mempengaruhi tetap. Kemudian faktor PPA yaitu harga buah pisang Ambon memiliki nilai koefisien yaitu sebesar min 0,102. Tanda negatif pada nilai koefisien PPA menunjukkan bahwa faktor PPA berpengaruh negatif terhadap penjualan buah jambu biji merah. Hal ini berarti pisang Ambon bersifat produk komplementer, berarti bahwa jika harga buah pisang Ambon naik sebesar 1% maka penjualan akan jambu biji merah turun sebesar 0,102%. Dan sebaliknya dengan asumsi jika faktor lain yang mempengaruhi tetap. Selanjutnya faktor PJL yaitu harga buah jeruk lumajang memiliki nilai koefisien yaitu sebesar positif 0,136. Tanda positif pada nilai koefisien PJL menunjukkan bahwa faktor PJL berpengaruh positif terhadap penjualan buah jambu biji merah. Kemudian faktor PJK yaitu harga buah jeruk kintamani memiliki nilai koefisien yaitu sebesar positif 0,379. Tanda positif pada nilai koefisien PJK menunjukkan bahwa faktor PJL berpengaruh positif terhadap penjualan buah jambu biji merah. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil analisis, di mana di sini kita bisa melihat hasil analisis metode tren. Nah, metode tren pada penelitian ini adalah metode regresi linear, kuadratik, eksponensial, dan polinomial. Berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa metode tren eksponensial memiliki nilai R2 terbesar dengan nilai SE terkecil secara berturut-turut yaitu 68,2% dan 0,096. Selanjutnya kita masuk ke hasil uji T metode regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis pada tabel ini, maka diperoleh persamaan metode peramalan regresi berganda yaitu KJBN sama dengan 687,52 ini dikurang dengan 0,547 KSB ditambah dengan 0,226 KPA ini dikurang dengan 0,094 KJL ini dan ditambah 0,110 KJK. Jadi plus minus 199,06. Selanjutnya kita masuk di bagian menentukan metode peramalan terbaik. Di sini telah ada tabel ukuran akurasi peramalan. Hasil ukuran akurasi peramalan pada tabel ini menunjukkan bahwa metode peramalan yang memiliki nilai SE terkecil dan nilai R2 terbesar adalah metode peramalan tren eksponensial dengan nilai berturut-turut 0,10 dan 68,2%. Jadi atas dasar tersebut maka dipilih metode peramalan tren eksponensial untuk ditetapkan sebagai metode peramalan kuantitatif terbaik. Kemudian kita masuk ke bagian estimasi penjualan buah jambu biji merah tahun 2016 sampai dengan 2018. Dari hasil pada tabel ini menunjukkan rata-rata estimasi penjualan jambu biji merah tahun 2016, 2017 dan 2018 itu berturut-turut sebesar 586,5 atau 586,53 kg, 610,59 kg dan
634,64 kg. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan penjualan jambu biji merah. Nah, simpulan dalam penelitian ini berdasarkan atas hasil analisis yang telah dilakukan terhadap penjualan buah jambu biji merah di CV Moena Abadi Sejahtera 1 dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 20, maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan buah jambu biji merah di CV Moena Abadi Sejahtera 1 secara positif adalah buah salak Bali, jeruk lumajang, dan jeruk kintamani serta secara negatif adalah buah jambu biji merah dan pisang Ambon. Jumlah estimasi volume penjualan buah jambu biji merah di CV Moena Abadi Sejahtera 1 tahun 2016, 2017, dan 2018 terus meningkat. Baik, jadi seperti itu. Mungkin saran dari saya, sebaiknya pada penelitian selanjutnya penulis lebih memperhatikan detail dari metode yang digunakan sehingga hasil analisis yang didapat akan lebih akurat dan menguntungkan perusahaan. Jadi seperti itu review kali ini. Cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk teman-teman jangan lupa di like dan komen ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.